Pernah kebayang nggak apa yang terjadi waktu optimisme setelah pemilu berhadapan langsung sama kenyataan ekonomi yang, ya, pahit? Yuk kita bedah bareng-bareng tahun pertama pemerintahan baru di Indonesia dan tantangan besar yang lagi dihadapi. Kita mulai dari angka ini, 7,21%. Cuma dalam setahun nilai rupiah kita anjlok segitu gedenya terhadap dolar Amerika. Angka ini bisa dibilang jadi alarm pertama dari gejolak ekonomi yang bakal kita bahas lebih dalam. Tapi, tunggu dulu. Cerita ini lebih kompleks dari sekedar soal duit dan nilai tukar. Ini soal kebijakan yang diambil, soal kekuasaan, dan soal bagaimana dunia memandang kita. Semuanya saling terkait. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatannya, yaitu perjalanan rupiah yang luar biasa terjal. Di titik paling parahnya, rupiah sempat menyentuh angka ini, 16.970 per dolar. Ini level terendah dalam beberapa tahun dan jelas bikin alarm di seluruh sektor ekonomi kita bunyi kencang. Nah, yang menarik kalau kita lihat lini masanya, rupiah ini kayak dihantam badai dari berbagai arah. Baru dilantik Oktober, rupiah udah mulai goyang. Terus, boom, April, Amerika ngumumin tarif baru, rupiah langsung anjlok. Belum selesai, Juni ada ketegangan di Timur Tengah. Puncaknya, masalah dari dalam negeri sendiri, mulai dari demonstrasi sampai pergantian menteri yang bikin pasar kaget. Ini nunjukin banget betapa rentangnya ekonomi kita. Dan yang bikin makin miris, rupiah kita tuh nggak cuma lemah lawan dolar AS aja. Kalau diadu sama mata uang tetangga-tetangga kita di kawasan, ternyata kita juga kalah telak. Ini sinyal kuat kalau ada masalah spesifik di dalam negeri yang bikin kita lebih rapuh dibanding yang lain. Akibat dari rupiah yang terus melemah ini, muncullah fenomena yang namanya arus modal keluar atau capital outflow. Gampangnya gini, para investor asing jadi khawatir nilai investasi mereka bakal terus turun, jadi mereka rame-rame narik duitnya keluar dari Indonesia. Dan dampaknya serius banget. Angkanya nggak main-main, 66,59 triliun rupiah. Itu jumlah bersih modal asing yang kabur dari pasar saham Indonesia aja loh sejak pemerintahan baru menjabat di Oktober 2024. Pertanyaannya, kenapa investor pada kabur? Nah, ternyata selain guncangan dari pasar global, di dalam negeri sendiri juga lagi panas-panasnya. Ada banyak kritik yang muncul dan ini ikut menggerus kepercayaan pasar. Coba kita lihat hasil survei dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Tingkat kepuasan publik buat para pemimpin baru kita di tahun pertama mereka, angkanya terus terang cukup rendah. Bahkan di survei yang sama, mayoritas publik sampai 72% menilai kinerja pemerintah secara umum itu buruk atau sangat buruk. Angka yang sangat signifikan. Lantas, apa sih yang bikin publik nggak puas? Para pengamat menunjuk beberapa kebijakan yang dianggap kontroversial, mulai dari program makan siang gratis yang katanya membebani APBN, sampai revisi undang-undang yang dinilai bisa melemahkan lembaga penting seperti KPK dan MK. Sentimen publik ini mungkin paling pas digambarkan oleh kutipan dari mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Beliau menyoroti soal janji pemberantasan korupsi yang terasa, saling bertentangan. Oke, itu tadi dari dalam negeri. Sekarang kita coba lihat dari kacamata dunia. Ternyata, tantangan pemerintah nggak cuma datang dari dalam, tapi juga dari sorotan tajam panggung global. Media-media asing kayak Al Jazeera itu sering banget ngebahas beberapa tema yang berulang. Mereka menyoroti soal kekhawatiran adanya kemunduran demokrasi, isu politik dinasti, sampai catatan hak asasi manusia di masa lalu yang terus jadi bahan diskusi. Semua ini tentu aja berpengaruh ke citra internasional Indonesia. Udah gitu, ditambah lagi tekanan ekonomi dari luar. Amerika Serikat tiba-tiba aja menerapkan tarif sampai 32% buat produk ekspor andalan kita. Ini benar-benar pukulan telak buat industri dalam negeri dan jadi lapisan masalah baru yang harus dihadapi. Jadi, kalau kita sambungin semua titik-titiknya, mulai dari rupiah yang anjlok, kritik dari dalam negeri, sampai sorotan negatif dari dunia internasional, kita bisa lihat gambaran sebuah pemerintahan yang lagi terjebak di tengah-tengah badai sempurna. Ini bukan cuma satu krisis ya. Ini adalah gabungan dari beberapa tantangan besar yang saling terkait dan datang di waktu yang bersamaan. Sebuah ujian yang sangat berat pastinya. Nah, ini yang kemudian membawa kita ke pertanyaan paling penting. Dengan semua tekanan ini, langkah apa yang bakal diambil pemerintah selanjutnya?
Pilihan yang mereka buat sekarang, apakah mau menempuh jalur diplomasi yang pragmatis atau justru jalur nasionalis yang lebih konfrontatif, ini bakal sangat menentukan, bukan cuma buat tahun depan, tapi buat arah masa depan Indonesia.